Hai, assalamualaikum. Apa kabarnya teman-teman aku semua? Kuharapkan yang lagi dalam kesulitan, semoga Allah mempermudah dan memperlancar urusan kita semua ya. Dan yang lagi sakit, aku harapkan semoga segala usaha yang dilakukan untuk proses penyembuhan semoga diijabah Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan urusannya serta dilancarkan rezekinya. Teman-teman aku, untuk yang baru pertama kali nyaksiin video aku ucapin salam kenal ya. Dan aku mohon ya, ringankan tangannya untuk klik subscribe-nya. Dan aku harapkan semoga Allah membalas semua kebaikan-kebaikan teman yang udah memberikan subscribe dan yang tidak melewati video yang aku sajikan sebelum-sebelumnya dan berikutnya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman aku udah ada beberapa hari off dari buat video ya kan, ikan. Jadi teman-teman aku, sebenarnya aku tuh kemarin, jadi kan teman-teman aku ada sebelumnya ini kan ada sebulan yang lalu juga aku off. Itu dikarenakan orang tua aku yang lagi sakit tua lah ya kan. Jadi teman-teman aku kali ini tidak menyinggung masalah lambung ya teman-teman. Aku kali ini mau sharing tentang pengalaman aku sebagai anak yang sedih ditinggalkan orang tua. Jadi teman-teman aku, ada sebulan yang lalu aku juga kurang aktif lah dalam membuat video. Jadi kan itu sebenarnya juga orang tua aku lagi sakit. Nah, sakit tua. Kami itu 12 bersaudara teman-teman aku, dan aku itu anak ke-11. Aku punya satu adik. Nah, aku itu adalah orang yang terbiasa sederhana dari kecilnya, dibesarkan dengan cara yang sederhana, namun selalu mengutamakan keagamaan. Nah teman-teman aku, sejak sakitnya ibunda aku pun tidak begitu semangat dalam menjalani hari-hari. Jadi adalah beberapa video tidak terporsir untuk membuatnya. Jadi ada sekitar, tepatnya hari Rabu yang lalu di 28 Desember, Allah lebih sayang terhadap orang tua aku, dan dia telah berpulang ke rahmatullah ditutup usianya yang 73 tahun. Jadi teman-teman aku, untuk yang masih memiliki kedua orang tua, aku mohon untuk disayang, untuk kita hormati, untuk kita balas kasih sayangnya. Dari mulai membolo kita, dari mulai kecil, mungkin kita itu tergolong anak yang harus diperhatikan secara khusus, ya kan? Jadi kalau masih ada kedua orang tuanya, jangan dilawan. Karena apa? Karena tidak punya kedua orang tua meskipun kita sudah menikah. Tidak punya kedua orang tua itu adalah hal yang sangat menyakitkan. Kenapa? Karena kita tidak punya lagi tempat untuk menceritakan segala keluh kesah, segala kesenangan untuk berbagi. Yang dulunya aku rasakan sendiri. Dulu aku asal sikit-sikit, mak aku kayak gini lah mak aku kayak gini, kayak mana ya mak. Tapi sekarang itu semua udah tidak bisa aku rasakan lagi. Dan orang tua aku itu udah tidak ada dua-duanya. Kebetulan yang ayah aku sekitar 15 tahun yang lalu, tepatnya di tanggal 18 Agustus 2007. Nah,
kepergian seorang ayah juga sakit ya kan, apalagi waktu itu aku saat itu masih duduk di bangku sekolah SMA, yang mana lagi membutuhkan banyak biaya untuk melanjutkan kehidupan kami. Nah, di samping itu juga aku tidak putus asa, kebetulan aku orang yang berprestasi dan dapatlah beasiswa, sehingga bolehlah untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Nah, aku pun tidak putus sampai di situ. Orang tua aku yang namanya tinggal sendiri tidak membolehkan aku untuk kuliah, untuk menuntut ilmu di luar kota. Karena apa? Karena mak aku ini tidak punya kawan lagi, abang-abang dan kakak aku kan sudah menikah. Yang lainnya ada yang merantau, ada yang kerja. Jadi kan kami di rumah itu hanya ada aku, makku, dan adikku. Jadi kan kalau aku pergi kan kasihan tinggal sama aku juga. Jadi aku kuliahlah dulu di daerah aku, ya kan. Jadi orang tua aku ini kebetulan orang yang sederhana. Jadikan aku itu kuliahlah untuk sambil kerja. Jadi di samping itu yang namanya manusia kan butuh hidup, ya kan, butuh hidup, dan aku pun kerja sambil kuliah, sambil lah untuk kalau ada lebih-lebihnya ya kan kasihlah orang tua. Jadi seiring berjalannya waktu aku pun kuliah dan sampailah di titik wisuda untuk yang pertama. Nah, di saat itu orang tua aku juga udah lumayan tua, ya kan. Nah, di saat itu aku sudah bisa lah membiayai orang tua, ya kan. Lumayan lebih lah, ya kan, bisa memenuhi segala apa yang dimintanya pada aku. Aku tergolong orang yang lambat lah menikah, ya kan, lambat. Aku menikah di usia masuk ke 28 tahun. Jadi itu kenapa? Karena itu aku lakukan semata-mata aku memang dari dulunya hanya untuk membahagiakan mama aku ini dari dulunya. Sampai-sampai di usianya yang lagi sakit, aku memang gimana lah dikatakan seorang anak, ya kan. Seorang anak sama orang tua kan mempunyai ikatan batin yang kuat, ya kan. Nah, pada orang tua aku ini bisa dikatakan lama ya sakitnya, setahun 4 bulan, ada 16 bulan sakitnya. Nah, balik dibawa ke rumah sakit. Nah, ada sekitar bulan 7 yang lalu perutnya besar gitu kan, gembung besar. Nah, jadi kami bawa ke rumah sakit ada Malik, ya kan, rupanya katanya ini apa namanya, ada cairan di saluran kemihnya. Jadi sudah disedot, kebetulan sehat. Aku itu pun merasa udah gak enak lagi, namanya orang tua 73 tahun disedot penyakit, ya kan, dioperasi kecil gimana, ya kan. Jadi alhamdulillah pula baliknya lagi ke rumah kami sehat lah, bisa lah cerita lagi. Namun selama setahun 4 bulan itu memang tidak bangkit lagi, hanya goleklah di tempat tidur. Ada sih beberapa bulan, sekitar 4 bulan bisa nyandar ke dinding, ya kan. Jadi teman-teman aku harapkan yang orang tuanya masih ada, jangan dilawan, jangan disia-siakan. Manfaatkan kesempatan yang ada untuk berbalas kasih terhadap apa yang sudah diberikannya kepada kita, ya kan. Nah, kalau sudah tiada, kalau sudah dia meninggalkan kita, itu sakitnya apa? Sakit yang tak terkatakan, seperti sakit lah, tidak bisa terkatakan. Namun apakah sudah putus sampai di situ kita berbakti kepadanya? Tidak. Kalau menurut agama aku, ya, bagaimana kalau kawan-kawan yang di luar muslim, ya, terserah masing-masing kepercayaan kita. Kalau menurut agama aku, meskipun sudah tidak bersama kita di muka bumi ini, ya, ada amal jariah yang tidak terputus. Yang pertama, ilmu yang disebarluaskan, yaitu ilmu yang bermanfaat. Kedua, doa dari anak-anak yang soleh dan soleha. Ketiga, sedekah yang kita khususkan untuk
orang tua kita. Jadi meskipun orang tua kita telah tiada, meskipun orang tua kita telah tidak bersama kita, kita masih bisa mengalirkan pahala kepadanya dengan cara yang halal, sumber yang halal, dan berasal dari halal kedatangannya. Jadi teman-teman aku, untuk yang tidak lupa, ini aku anggap sharing ya, bukan sok hebat, bukan sok paten, tidak. Yang namanya orang kehilangan orang tua pasti rasanya sakit. Jadi untuk orang tua kita yang sudah tiada dimanapun berada, marilah kita berdoa bersama-sama, semoga Allah melapangkan tempatnya di sisinya dan memberikan tempat sebaik-baik tempat, dan menerima segala amal solih dan solih hanya yang dilakukan selagi masih hidup di dunia. Aku rasa sampai di sini dulu. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.